Kalau kalian saat ini suka ngopi data itu butuh waktu yang lama, kalian itu sebenarnya bermasalah. Dan kalau kalian suka juga ngimport file video ke Adobe Premiere itu bisa sambil buang air besar dulu, itu kalian sangat bermasalah. Maka dari itu berbanggalah nih, kalian udah nge-pick video ini untuk kalian tonton. Karena sebentar lagi gue mau kasih rekomendasi untuk kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat datang di channel Media, kembali lagi dengan gue Ali, dan gue mau kasih rekomendasi terbaik untuk kalian menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Karena ini gak mahal dan sangat ideal banget buat kalian jadikan wishlist saat ini, dan juga bisa dijadikan investasi untuk mesin kerja kalian. Yaitu ini dia, bukan harddisk dari Team Group. Yes, jadi gue sebutnya ini bukan HDD gitu ya, karena memang gue mau menggalakkan penggunaan SSD buat jadi media penyimpanan kalian. Karena bukan cuma gaptek aja yang penting SSD, kita pun juga begitu cuy. So, Team Group baru aja ngerilis dua jenis SSD SATA-nya. Mereka itu ada IX2 yang pertama dan CX2. So, maka dari itu kalian subscribe dulu ke channel ini. Dan SSD ini gue rasa sangat-sangat berada di sweet spot untuk kalian untuk upgrade dan tinggalin jauh-jauh media penyimpanan tradisional kalian. Dan beralih ke yang lebih cepat. Karena yang pertama untuk harganya ini, kedua SSD ini tergolong cukup affordable untuk di kapasitas beserta fitur-fitur yang ditawarkan cuy. Yang pertama CX2 ini itu berada di harga 1,5 jutaan untuk kapasitas 1 TB-nya, dan untuk yang CX2 ini versi klasiknya itu cuma berada di 1,3 jutaan aja untuk yang 1 TB juga. Bedanya di mana nih untuk kedua seri SSD ini? Ya mungkin kalian juga udah sedikit paham lah ya, seperti penamaan SSD brand lain. Ada kelasannya lah gitu. Nah, si tim ini pun juga begitu. Yang CX2 ini atau versi Elite Series itu berada di kelas tertingginya yang punya performa yang lebih tinggi, sedangkan untuk versi yang klasiknya si CX2 ini kapasitasnya itu ya kapasitas entry level untuk sebuah SSD. Gue juga udah melakukan beberapa pengetesan juga untuk kedua SSD ini, dan hasilnya pun cukup berada di titik maksimal kapasitas read and write-nya si SSD SATA saat ini. So memang reliable banget lah buat kita jadiin media penyimpanan yang saat ini, dimana itu HDD itu udah cukup tua teknologinya, dan untuk NVMe saat ini harganya masih tergolong lebih mahal untuk kapasitas yang sejenis dengan ini nih. Nah, mengapa sih kalian butuh banget untuk membeli SSD SATA sebagai media penyimpanan kalian? Jadi kalau menurut pandangan gua, aktivitas yang menunggu itu sebenarnya nyebelin cuy. Gue dulu pernah zaman sekolah itu nggak terlalu melek soal SSD. Yang gua tahu dulu tuh SSD kalau di defrag itu rusak gitu. Jadi ya gue stay di HDD aja gitu. Ngerasa SSD itu udah mahal dan rentan rusak juga, jadi kayak udah big no lah buat gua. Tapi setelah gue tuh infonya, gue udah cukup teredukasi tentang SSD juga. Ya memang penggunaan SSD itu adalah pilihan yang tepat. Selain mempercepat pekerjaan, durabilitas hardware pun jauh lebih kuat. Karena memang untuk semua pekerjaannya itu udah digital, jadi udah nggak ada piringan fisik lagi di SSD-nya. Dan sebagai kreator pun, keuntungannya kita menggunakan SSD, pastinya kita bisa mengeliminasi waktu kita dalam pemindahan data ataupun import file yang mana notabene datanya itu gede banget gitu ya. Jadi tuh yang biasanya kalau misalnya kita copy file gede lama, kita nunggu sambil main game dikit gitu rencananya, yang malahan adanya tuh kita bablas main game terus gitu. Kan ngeselin gitu ya, kerjaan cuma baru sampai import data, terus belum diapa-apain, kita yang ada cuma main game doang. Nah, maka dari itu gue sekarang mau merekomendasikan kalian dengan SSD yang cocok banget buat kita para content creator. Ya, kelihatannya gue kayak jualan banget ya. Padahal mah maksud gue tuh penggunaan SSD itu memang menguntungkan gitu buat para content creator. Udah gitu doang sebenarnya. Dan SSD tim ini juga hadir memiliki fitur yang sangat menarik, yaitu sudah memiliki teknologi SLC non-flash, yaitu single level cell, yang berarti di setiap selnya itu hanya memiliki 1 bit data aja. Dan teorinya untuk teknologi ini adalah teknologi yang terbaik karena memiliki data transfer tercepat dan umur pemakaian terpanjang dibanding multi ataupun triple level cell. Dan dari performanya ini pun juga sudah cukup dibuktikan dari pengetesan kita, yaitu dengan cara Crystal Smart. Kedua SSD ini menunjukkan hasil yang sama dengan spesifikasi yang diklaim, bahkan untuk si CX2 ini menunjukkan speed yang mirip dengan si X2-nya. Padahal diklaim dari kotaknya, speednya ini lebih rendah daripada pengetesan kita. Ya gue sih saat ini asumsi aja, karena memang masih baru aja sih X2-nya gitu. Nanti kalau misalnya udah adaptasi dan dipakai daily use gitu ya, gue rasa speednya itu optimalnya berada di angka tersebut. Selanjutnya, copy bolak-balik file video mentah berukuran 24 GB dari SSD NVMe gue. Di sini keduanya itu memiliki kecepatan yang sama, hanya beda tipis di sekitaran 1%. Copy SSD ke tim membutuhkan waktu 50 detik, dan mengirim kembali dari SSD timnya ke NVMe memakan waktu 1 menit 15 detikan. Dicoba melakukan import file sama-sama juga memiliki durasi yang sama, dan juga saat pengetesan loading game COD Warzone pun sama-sama memakan waktu 27 detik saja. So terlihat unik sebetulnya karena
karena memang yang tadinya kedua SSD ini memiliki kelasan yang berbeda, begitu juga dengan speednya. Namun di pengetesan gua kali ini hasil speed keduanya itu malah sama. Ya heran juga sih, ini kan masih baru gitu. Nanti kalau misalkan mau dipakai jadi daily use, gua rasa sifat asli itu bakal kelihatan gitu. Cuma kalau misalkan nanti malah nggak kelihatan, malah tetap di sama kayak si X2 ini, gua rasa cuan banget sih untuk yang si X2 ini. By the way, gue juga ada skema menarik juga nih buat kalian tiru. Karena gue juga udah testing SSD ini sebagai SSD eksternal, yaitu menggunakan SSD enclosure juga. Ya walaupun pengetesannya itu agak sedikit turun performanya di Crystal Z Smart, tapi masih oke lah ya daripada kita membeli SSD eksternal sendiri yang khusus eksternal yang harganya itu masih rata-rata di kisaran 2 jutaan. Mending kita akalin aja pakai ini. Ini kan 1,3 dengan enclosure cuma 200.000, 1,5 udah dapat 1 TB SSD eksternal. By the way, ada satu fitur unggulan juga nih yang dimiliki oleh si X2 atau yang versi Elite timnya ini. Karena di SSD ini juga sudah memungkinkan kita untuk menggunakan fitur trim pada Windows, yang mana bisa menjaga performanya tetap baik dan juga tahan lebih lama untuk masa penggunaannya. Dan kedua SSD ini juga saling memiliki teknologi eCC dan juga wear leveling, sehingga lebih aman dari data yang error pada SSD-nya dan juga menjaga tetap tahan lama, dan berbeda juga dengan fitur trim, yang mana fitur trim itu berada pada dari fitur Windows sendiri. Kedua fitur ini tertanam di SSD-nya. So, menurut kalian gimana nih? Kalian itu masih tim HDD atau sudah menjadi pengguna SSD nih? Ya, gue sih nggak memaksa kalian untuk sekarang juga gitu pindah ke SSD. Cuman yang pasti, gue rasa kalian lebih baik cobain dulu performa SSD dan rasakan performanya. Gue yakin kalian tuh bakal teracuni gitu. Kita jauh cuy soalnya. Dan buat kalian juga yang masih bingung dengan SSD SATA yang kali ini gue bahas, ya gue bisa simpulin untuk kedua SSD tim kali ini sudah memiliki fitur teratasnya untuk SSD SATA saat ini, yang mana menjamin speed performanya tercepat untuk SSD SATA saat ini, dan juga keamanan data dari kerusakan file-file karena si SSD-nya ini rusak itu juga udah minim banget. Jadi selain dari performa yang cepat, tapi keamanan data pun bisa jadi salah satu elemen penting untuk kalian pertimbangkan. SSD ini pun juga sudah memiliki fitur shockproof, jadinya tahan dari guncangan. Dan fitur ini cukup penting karena kalian nih, teman-teman videografi juga pasti tahu dong kalau SSD pun berguna untuk jadi media penyimpanan rekaman videonya. Kayak yang sering Erwin lakukan gitu ya. Dia ini sering menggunakan SSD SATA untuk Atomos-nya sendiri. Nah, pasti kan penggunanya itu kan sering nenteng-nentengin tuh kamera sama Atomos-nya. Itu keguncang, SSD-nya pun keguncang. Nah, itu harus hati-hati guys. Maka dari itu juga penggunaan SSD sekarang itu udah nggak sesimpel dulu sih, yang mana cuma buat komputer ataupun laptop aja. Sekarang juga udah banyak jenisnya, jadi untuk penggunaan server pun bisa, terus juga buat kamera apalagi kan ya. Ya intinya the more you know lah, power pasti. So, buat kalian juga yang mau cari SSD, mungkin bisa aja nih dari rekomendasi gua kali ini, yaitu sistem SSD. Yang X2 Elite ini kalau kalian mau cari performa yang maksimal, dan si X2 ini buat yang baru mau upgrade SSD dari HDD. Ya intinya it's your choice lah. Kalau kalian malah mau pilih SSD lain pun ya monggo. Setidaknya gue bangga lah dengan kalian ini udah beralih penyimpanan yang lebih baik. Oke, mungkin itu aja review gue dari SSD-nya si Tim Group kali ini. Terima kasih si Tim udah mengirimkan kita 2 buah SSD. Dan terima kasih juga buat kalian udah dengerin opini gue. Mungkin itu aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang SSD kali ini, silahkan tanya aja. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan videografi ataupun editing, silahkan banget untuk tanya di bawah apakah penggunaan itu berpengaruh banget atau gimana. Coba aja kalian tanya. Mungkin gue bakalan balas kalau misalkan gue bisa jawab. Harusnya sih bisa. Oke? Udah gitu aja. Like video kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media, dan klik tombol lonceng biar juga tips buat SM Media. Dan yang terpenting juga subscribe second channel SM Media, yaitu @kurikuler, dan juga follow Instagramnya SM Media di @stmedia. Oke, mungkin itu aja. Di sini ada gua Ali sebagai hostnya dan kameramen ada Skapi itu. Sampai jumpa di review lainnya. Bye bye.